Oke, selamat selamat semuanya. Eh, di sini saya akan bukan mengajarkannya, memberi tutorial bagaimana caranya memakai Autodesk Inventor 2018. Sebenarnya Inventor 2000 berapapun masih sama aja untuk penggunaannya. Eh, kita akan membuat part yang mudah dulu. Di sini ada CS bracket dengan gambar 3D-nya seperti ini. Kita akan coba buat bentuk 3D-nya seperti apa di Inventor. Di menu-menu Inventor ini ada berbagai macam, berbeda dengan aplikasi CAD, AutoCAD yang pada umumnya sering dipakai. Untuk Inventor ini lebih ke 3D, lebih ke 3D. Kita langsung saja, kita akan buat part ini, namanya CS bracket. Kita lihat dulu ukurannya, 4/14. Ini bentuknya mudah. Kita akan coba langsung. Yang pertama di Inventor ini ada, jika membuat part ini ada new. Di sini ada pilihannya, ada English. Untuk English ini untuk standarnya inci, dan ada metric untuk standarnya milimeter. Ini untuk jenis-jenis molding. Ya kita pilih yang metric. Kita pilih yang metric ini karena kita memakai satuannya milimeter. Di dalam skala internasional itu menggunakannya milimeter. Nah, untuk membuat part kita menggunakan yang di sini, yang ada menu part. Di dalam menu part pun ada beberapa pilihannya. Ada yang standar, ini yang akan kita pilih. Standar ini digunakan untuk membuat part-part yang standar, yang part yang kita ingin buat. Ini ada satuannya milimeter, di sini ada din itu inci, dan ini ada pilihan juga untuk membuat metal, plat-plat seperti yang bisa dilipat, plat-plat baja seperti itu ya. Nah, di Inventor ini ada assembling. Jadi fungsi assembling ini, jika kita membuat part, pasti akan disatukan. Misalnya kita membuat rangka meja atau meja, tidak langsung mencetak mejanya kan, tidak. Jadi kita buat dulu papannya atau rangka mejanya. Nah, setelah kita buat di part yang ini di sini, lalu kita assemblingkan, kita satukan istilahnya di yang di sini. Fitur assembling di Inventor di sini. Di fitur assembly pun banyak ya, ada molding, ada welding itu adalah pengelasan ya. Jadi ada yang disatukannya dengan cara dilas, sedangkan di sini hanya disatukan biasa gitu. Lalu di sini selanjutnya ada format drawing. Format drawing digunakan untuk menampilkan gambar kerja gitu. Tidak mungkin kita memberikan gambar kerja ke operator dengan bentuk yang seperti ini, tentu tidak mungkin gitu. Untuk ke operator kita terlebih akan menggunakan etiket ya, sesuai dengan fungsinya. Untuk menampilkan gambar kerja 2D bisa dilihat di sini. Kita bisa lihat contohnya di sini sebentar. Contohnya. Nah, seperti ini, ada etiketnya. Selanjutnya ada untuk presentasi. Jadi fungsi presentasi di Inventor ini gunanya untuk memberi video presentasi ketika part-part telah digabungkan gitu. Jadi jika part-part telah digabungkan, kita nggak tahu dalamnya nih, dalam part-part itu ada apa aja sih gitu. Misalnya dalam televisi kan banyak komponen di dalamnya apa aja sih. Nah, dengan presentasi ini kita bisa tahu di dalam televisi itu apa aja yang di dalamnya gitu, dengan memberikan video presentasi yang istilahnya dipecah satu persatu gitu. Oke, mungkin itu penjelasan singkatnya. Dalam belajar Inventor ini sebetulnya lebih mudah jika kita latihan terus menerus ya.
jika itu lebih baik ngulik sendiri istilahnya gitu. Kalau cuman bikin part 2 kali abis itu hilang, nanti bakal hilang lagi gitu ilmu-ilmunya. Baik, kita langsung saja. Kita akan membuat part ini CS bracket. Yang pertama kita pilih standar mm, kita create. Nah, muncul di sini di inventor ini banyak banyak fitur ya, banyak sekali. Karena di basic inventor itu untuk pembuatan 3D, maka menu-menu di sini tuh kebanyakan untuk 3D gitu. Untuk penjelasannya bakal cukup memakan waktu. Fungsi-fungsi di sini tuh bakal sangat memakan waktu karena banyak sekali fungsi-fungsi dan fitur-fitur dari Autodesk Inventor ini ya. Kita langsung saja. Yang pertama kita membuat 2D-nya dulu. Start sketch 2D. Mau gimana pun kita mau buat 3D, mau bentuk apapun 3D tersebut, mau sekecil atau sebesar apapun, serumit apapun, semudah apapun bentuk 3D, awalnya pun kita pasti membuat sketch 2D-nya terlebih dahulu. Kecuali cuman bentuk kotak doang, di sini juga ada gitu ya. Gampang. Ini ada box, silinder, lingkaran, bola, donat, itu masih bisa. Cuman kalau untuk bentuk-bentuk 3D yang lain, ya tetap saja kita membutuhkan sketch 2D dulu. Yang pertama kita membuat sketch 2D. Nah, ketika kita memilih sketch 2D, terdapat beberapa pilihan plane. Di sini ada XY plane, YZ plane, dan XZ plane. Jadi fungsi plane di sini adalah dimana kita akan membuat gambar 2D-nya. Jika nanti kita XY gambar 2D di sini, maka akan 3D-nya ke atas ke bawah, ke bentuk XZ gitu. Bentuk 3D-nya atau ke ini ya, YZ atau XZ, tergantung bentuk 3D-nya. Sebetulnya pemilihan plane di sini tidak terlalu pengaruh menurut saya, karena di inventor ini setelah kita membuat 3D itu kita bisa bebas memutar-mutarnya gitu, berbeda, di rotate sedemikian rupa pun masih dapat gitu. Mungkin untuk patokannya untuk pembuatan plane di sini itu mengacunya pada di sini ya, yang top seperti itu gitu ya. Ini ada front seperti ini masih mudah gitu. Nah, kita langsung buat saja di mana ya, bebas sebetulnya, karena kalau saya itu tidak terpaku, karena nanti jika kita diassemblingkan kita bisa memutar-mutar seenak diri sendiri gitu, menyesuaikan gitu. Ini itu hanya untuk nanti di format drawingnya gitu, jadi tidak usah diputar-putar, sudah sesuai topnya mana, frontnya mana. Jadi kita langsung buat saja di XY plane ya. Yang pertama kita buat bagian dasarnya terlebih dahulu. Di sini ada jaraknya 114 dari titik lingkaran di sini ke ujung, ke titik tengah lingkaran di sini. Lalu ada radiusnya 32, lingkaran dalamnya diameter 22, ada 2. Lebar tengahnya 38, tinggi tengah 13, tinggi yang samping itu 19. Nah, di sini itu ini menurut saya gambarnya mudah karena sudah tertera jelas semuanya, ukuran-ukurannya sudah jelas sekali. Maka yang pertama-tama kita buat adalah dasarnya, yang ini, yang bentuk persegi panjang, slot disebutnya ya, bukan slot judi ya. Di inventor itu ada, kita di sini ada pilihannya, ada slot center point, banyak sekali pilihannya, banyak sekali. Inilah yang memudahkan kita untuk membuat memakai inventor untuk fitur, untuk membuat part-part 3D gitu. Jika kita membuat di AutoCAD, menurut saya lebih sulit, karena menurut saya itu untuk AutoCAD itu lebih ke 2 dimensi ya penguatannya, penggunaannya lebih khusus untuk 2D. Nah, kita buat di sini ada
beberapa slot yang mungkin bisa kalian pilih tergantung bentuk yang kita akan buat. Mungkin kita ini kan tengah-tengahnya 114, jadi kita langsung buat yang tengahnya saja gitu. Kita pilih yang ini, center to center. Kita bisa asal dulu masih asal pencet aja ukurannya berapa, nanti juga otomatis bisa diubah gitu. Berbeda dengan AutoCAD yang dari awal kita harus memberi ukuran. Karena kalau di Inventor kita kasih dimensi di tengahnya, ukurannya 114, besar ya. Kita lihat lebarnya itu berarti 64, ini 64. Kita cukup di sini, kasih di sini saja 45. Ini 45 kita bisa ubah sesuka hati gitu, menyesuaikan. Maka dari itu ketika saya membuat di awal, bentuknya itu dengan ukuran sembarang saja gitu, karena ya bisa diubah di kemudian waktu gitu, sesuai keinginan saya. Nampak sudah. Kita buat lingkarannya biar sekalian. Di sini berarti diameternya 22, sedangkan jari-jarinya 22 berarti diameternya 11. Sudah. Jika sudah, kita finish CAD. Untuk 3D fiturnya adalah ke atas adalah extrude, tentunya extrude. Tinggal extrude ini berapa? Di sini bisa dilihat 45 tambah 19, karena 45 dari sini, ini tambah 19. Nah, enaknya di Inventor tuh, kita bisa membuat ukuran tidak usah kita pusing-pusing mengukur atau menghitung gitu. Berapa sih 45 tambah 19? Misalnya angka-angka yang koma-koma, tinggal kita masukkan saja 45 tambah 19. Nah, otomatis langsung ada gitu. Nah, kemudian di sini sketnya hilang nih, hilang. Kita mau lihat sket yang tadi, bisa ada di sini. Di sket. Nah, ini kita bisa ubah-ubah lagi bentuk-bentuknya gitu. Sembarang, misalnya ini bentuknya, wah ukurannya masih kurang cocok, kita ubah lagi ukurannya, 3D-nya pun mengikuti gitu. Tidak usah khawatir dalam penggunaan Inventor ini gitu. Nggak sesulit yang dibayangkan, karena Inventor ini menurut saya sangat memudahkan kita untuk membuat 3D. Baik, kita lanjutkan ke bentuk. Kita akan potong di sini. Bagian yang di sini kita akan potong. Kenapa? Karena ini memang harus dipotong gitu. Ini bolong. Untuk ukurannya tengah-tengahnya 64, berarti 114 dikurangi 64 dibagi 2. Ataupun lebih mudahnya 32. Ini radiusnya 32. Berarti 64. Nah, bagaimana kita membuat sketch kotaknya? Nah, pilihannya itu ada di origin, di plan. Kita membuat sketch mau di plan mana nih? Ini ada YZ plan, XY plan, XY plan, X-axis, Y-axis. Tinggal memilih. Karena kita bentuknya seperti ini, maka kita akan buat di XZ plan. Ke kanan, new sketch. Nah, di sini sudah terlihat bentuk dari bawah atau depan si 3D-nya gitu, part-partnya. Nah, untuk ini adalah gambar biar dipotong setengah gitu. Untuk komennya adalah memencet F7. Dengan memencet F7 kita bisa dapat lihat tengah-tengahnya. Bentuk kotaknya kita ambil di sini. Sorry, bentar. Kita mudah saja. Kita kasih di sininya 64.
ataupun sorry, kita buat di sini ya 32 biar setengah-tengah. Nah, enaknya di Inventor kita bisa mengklik dimensi lain agar menyamakan dengan dimensi ini. Misalnya kita tidak mau ngetik 32, kita ingin langsung samakan dengan ini, tinggal klik saja, otomatis mengikuti gitu ukurannya. Kita ubah ini 31, ini menjadi 31, kita ubah lagi menjadi 32. Itulah enaknya Inventor gitu. Nah, untuk tingginya berarti kita 45. Selesai. Kita gunakan fitur extrude lagi, tetapi pilih sketch-nya, tetapi kita gunakan fitur cut. Nah, enaknya di Inventor juga kita bisa memilih direksinya kemana, asimetrik, ini berapa, ini kita mengambil titik tengah-tengah, kita masukkan angka berapa saja bisa. Nah, oke. Nah, jadi sudah terpotong kanan kirinya, sudah hampir jadi. Kita kembali lagi. Selanjutnya kita akan memberi coakan, bukan coak ya mungkin coak di sini, seperti rib ya. Bagaimana cara kita membuat seperti ini? Mudah saja. Kita membuat pen lagi di sini. Kita membuat sketch lagi di sini. Sketch. Kita F7 potong lagi. Nah, di sini kan nggak ada, tidak bisa membuat sketch dengan mudah ya, tidak bisa menjadi acuan. Maka kita langsung aja di sini. Nah, jaraknya dari sini ke sini itu 13. Kalau tidak salah, kita lihat lagi. 13. Betul, dan ke bawahnya itu 13. Tidak bisa karena ini sudah langsung ngakuk ya, sorry. Kita langsung ke sini. Kita hapus ininya. Kita kasih 13. Sudah, jika sudah kita finish sketch, kita extrude lagi, kita klik lagi, kita pilih yang simetrik. Jadi ke kanan ke kiri bisa. Tengah-tengah, kita ambil tengah-tengah. Berapa sih jaraknya? 38. Kita pilih 38. Jika sudah, oke. Sorry, harusnya pilih yang cut ya. 38, kita pilih yang cut. Selesai. Mirip. Kita bisa putar-putar, kita bisa lihat di sini. Sudah jadi, bentuknya sama persis. Sama, tidak ada yang berbeda. Ukurannya sama, persis. Hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Mudah. Mungkin sekian saja tutor untuk kali ini membuat CS bracket. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.